Baik, kita mulai lagi tentang keterbatasan weighted average cost of capital. Keterbatasannya adalah satu sistem pembobotan. Karena biaya modal ini, saudara-saudara, bisa berubah-ubah dong. Biaya modal kok nggak tetap, nggak bisa dikatakan setiap saat bahwa dalam perhitungan kita biaya utang tuh 15% atau 9%. Karena proporsinya bisa berubah, ada utang yang sudah dibayar, ada yang ditambah lagi, ada penambahan lagi dari saham preferred, ada pengurangan dari common stock, ada gitu-gitu. Sehingga biaya modal ini bisa meningkat pada proporsi yang berbeda daripada yang sudah ditetapkan sebagai weighted average cost of capital tadi gitu. Weighted average cost of capital 9% itu bisa berubah-ubah. Lalu jangan lupa ada yang namanya biaya pengembangan. Dalam bahasa Inggrisnya flotation cost, biaya yang float. Kenapa? Karena kalau kita menerbitkan obligasi, surat hutang, atau kita IPO, menerbitkan saham di capital market, pasti kan ada biaya pertanggungan emisi, ada bayar konsultan hukum, biaya registrasi pendaftaran di capital market, belum lagi biaya teknologi informasi, percetakan, dan sebagainya. Biaya itu cukup besar, bisa sampai 5%-an atau sampai 10% dari total dana yang kita peroleh dari capital market, baik obligasi maupun saham. Jadi oleh karena itu perlu penyesuaian investasi awal dan juga penyesuaian tingkat discount rate tadi untuk mempresent value-kan cost of capital tadi gitu. Nah, perusahaan itu yang harus diingat. Yang kedua juga jangan lupa bahwa dalam penganggaran modal perusahaan, anggaran investasinya itu setiap tahun harus dihitung dong. Biaya yang dikeluarkan dari investasi tahun berjalan, tahun itu harus di present value-kan juga, harus dihitung juga cost of capital-nya itu berapa. Nah, tahun itu yang dianggarkan biaya investasinya dalam setahun itu disebut dengan capital employed yang sudah dipakai, digunakan, sehingga pendapatan laba bersih perusahaan ini harus dikurangin dengan cost of capital dari capital yang sudah digunakan itu. Itulah yang disebut dengan nilai tambah ekonomi, economic value added. Ini merupakan ukuran kinerja bisnis, merupakan cara lain untuk mengukur bahwa perusahaan memperoleh pengembalian dari modal yang diinvestasikannya melebihi biaya modalnya. Dan ini merupakan ukuran khusus yang dikembangkan oleh Stern, Stewart and Company di akhir tahun 80-an. Ini benar-benar peningkatan nilai tambah ekonomi ya, bukan akuntansi. Jadi perhitungannya adalah economic value added sama dengan net operating profit after tax, tapi tidak termasuk bunga. Jadi earning before interest and tax, bunganya tidak masuk, tapi pajaknya dibayar dulu, itu kira-kira berapa, dikurangin dengan tingkat cost of capital tadi, tingkat biaya modalnya, dikalikan dengan modal yang digunakan tahun berjalan itu. Jadi kalau FI ini positif, itu menunjukkan kenaikan nilai buat pemegang sahamnya di tahun tersebut. Jadi didasarkan pada laba ekonomi, bukan accounting. Nah, saudara-saudara, penyesuaian yang tadi harus diperhatikan juga ya. Penyesuaian investasi awal atau adjustment to initial outlay, itu kita perlu menambahkan biaya flotation cost tadi ke pengeluaran investasi awalnya. Sehingga NPV-nya ini tentu saja bisa berkurang. Cash flow selama bertahun-tahun proyek tersebut di present value-kan, dikurangin dengan investasi awal ditambah dengan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh investasi tersebut, dana tersebut, dana flotation cost, dana konsultasi hukum, dana emisi dan sebagainya. Nah, ini juga sama, kalau kita mengurangi flotation cost dari perhitungan harga saham, itu juga nanti akan meningkatkan weighted average cost of capital-nya, sehingga akan mengurangi NPV-nya gitu kan. Nah, ini jadi bagaimana, itu kita udah bicara dengan cost of capital, bagaimana sekarang kita menentukan tingkat pengembalian yang diminta dari proyek tertentu. Jadi penggunaan CAPM dalam pemilihan proyek itu, pertama-tama tentukan pembiayaan awal seluruh ekuitas itu berapa cost of capital-nya. Kita harus tahu juga beta proyek itu. Jadi kalau kita misalnya membangun satu proyek travel agent, memberikan satu proyek hotel dan sebagainya, itu dibandingkan dengan excess return marketnya itu, market tuh rata-rata berapa sih tingkat pengembalian saat ini nih IHSG nih?
pertumbuhan IHSG di Indonesia tuh cuman 10%. Pertumbuhan hotel itu tingkat return-nya itu 15%. Maka dia rata-rata dalam berapa tahun, maka dia betanya 1,5 misalnya gitu. Jadi tentukan beta proyek itu, hitung pengembalian yang diharapkan, sesuaikan struktur modal perusahaan, berapa nih ininya utangnya, berapa modalnya gitu kan, modal sendirinya. Bandingkan biayanya dengan IRR proyek. Kalau IRR-nya proyek itu lebih besar dari cost of capital itu, maka proyek itu layak untuk dijalankan gitu investasinya. Nah, kalau untuk menentukan security market line, kita tetapkan pendekatan semuanya proxy bagi proyek yang bersangkutan. Lebih mudah jika aset atau sahamnya itu diperdagangkan, jadi kita tahu kan berapa nanti kita kira-kira nih betanya itu kan lebih dari nilai historisnya ketahuan. Lalu gambar hubungan garis karakteristik antara portfolio pasar dengan proxy aset excess pengembalian tadi, excess return-nya, baik dari market maupun dari perusahaan tersebut. Baru kita estimasi beta. Jadi kalau kita gambarkan di sini, tingkat pengembalian yang diharapkan adalah sumbu Y, risiko sistematis atau beta risiko itu adalah sumbu X, maka kita bisa gambarkan RF-nya itu di tingkat berapa, misalnya 7% gitu. Kita tarik premi risikonya menjadi security market line, premi risiko dalam CAPM berarti RM min RF gitu kan. Itu kita tahu. Kalau di atas security market line, maka proyek itu kita terima. Kalau di bawah security market line, kita tolak. Berarti kita nggak bisa nutup cost of capitalnya nanti gitu. Nah, ini menentukan tingkat pengembalian yang diharapkan dari satu proyek yang spesifik ya, yang tertentu. Hitung pengembalian yang diharapkan bagi proyek K, yang misalnya kan semua kita anggap dibiayai dengan ekuitas tanpa hutang. Jadi unlevered ini. Nggak ada utang, semuanya all equity financed. Nah itu RK misalnya kan, dari ini proyek K nih ya, sama dengan RF tambah RM min RF kali betanya, beta dari si proyek K tadi. Sesuaikan dengan struktur modal perusahaan, bobot pembiayaannya rata-rata tertimbang dari pengembalian yang diharapkan tuh, berapa persen utang, berapa persen dari si RK tadi ini, dari return dengan all equity finance itu. Misalnya kita contohkan, sebuah proyek membangun jaringan komputer memiliki IRR sebesar 19%. Apalagi sekarang kan ICT, online bisnis itu sangat sangat membutuhkan jaringan, gitu kan? Dia kalau kita pakai proyek itu kita dapat tingkat pengembalian 19%, internal rate of return-nya. Penelitian pada perusahaan-perusahaan di industri jaringan komputer menunjukkan perkiraan beta ekuitas keseluruhan sebesar 1,5, betanya 1,5. Jadi di atas dengan excess return marketnya. Jadi kalau pertumbuhan IHSG 10, maka pertumbuhan bisnis jaringan ini adalah 15 gitu ya, 1,5-nya. Perusahaan ini dibiayai dari 70% equity, modal sendiri, dan 30% debt. Debt itu utang dalam bentuk utang jangka panjang pada tingkat bunga 6%. Tingkat pengembalian pasar diharapkan sebesar 11,2% dan tingkat bunga bebas risiko sebesar 4%. Apakah Anda akan menerima proyek ini? Kita hitung KE-nya. Jadi tingkat pembiayaan proyek dengan modal sendiri itu 14,8. Dia ada 70% proporsinya dengan modal sendiri. Sedangkan 30%-nya hutang dengan tingkat bunga 6%. Kalau kita hitung rata-rata biaya modalnya atau weighted average cost of capital, didapatlah angka 12,16%. Nah, berhubung IRR-nya tadi prospeknya yang sudah kita perhitungkan, ke depan itu akan menghasilkan IRR 19%, which is itu lebih besar dari weighted average cost of capital yang sebesar 12%, maka ya kita terima proyek ini. Gitu caranya gitu. Nah, untuk menentukan tingkat pengembalian yang diminta dari sekelompok proyek, bukan satu proyek, maka penggunaan CAPM dalam pembelian proyek ini kita lakukan langkah-langkah untuk seluruh proyek juga. Pertama-tama tentukan pembiayaan awal, seluruh ekuitas, tentukan beta proyeknya, hitung pengembalian yang diharapkan, sesuaikan dengan struktur modal perusahaan. Setelah ini kita akan bicara tentang capital structure ini determinants ya, dan juga bandingkan biayanya dengan IRR sekelompok proyek tersebut. Nah, kita dapetin deh dengan cara membandingkan tingkat pengembalian yang diminta dari sekelompok proyek ya. Tingkat pengembalian yang diminta itu required of return berapa persen,
Itu proyek-proyek yang di atas required rate of return itu kita bisa terima. Batas dari biaya modal perusahaan itulah yang merupakan hurdle rate-nya yang harus diperoleh dalam supaya NPV positif gitu ya. IRR-nya lebih besar daripada cost of capital-nya gitu. Jadi kita juga untuk kualifikasi penggunaan tingkat pengembalian sekelompok proyek, hati-hati jumlah pembiayaan non-ekuitas, jadi yang pembiayaan dari hutang-hutang dibandingkan dengan proksi perusahaan, kita perlu perhitungkan, jika perlu sesuaikan beta proyeknya gitu kan. Masalah standar dalam penggunaan CAPM, ingat hati-hati dengan aspek likuiditas. Potensi kurang likuid merupakan masalah risiko total ya daripada hanya masalah risiko sistematik. Kalau systematic risk itu dicerminkan oleh beta perubahan IASG, tapi kalau risiko total itu termasuk dengan individual risk dari masing-masing perusahaan gitu. Nah, sehingga evaluasi proyek berdasarkan risiko total itu bisa kita lakukan pendekatan tingkat discount risk ya yang disesuaikan. Pengembalian yang diminta required rate of return akan meningkat atau berkurang dibandingkan keseluruhan biaya modal perusahaan untuk proyek-proyek yang menunjukkan lebih besar atau lebih kecil dari tingkat rata-rata gitu. Itu kita evaluasinya. Kita bisa juga mengevaluasi dengan pendekatan distribusi probabilitas, yaitu penerimaan sebuah proyek tunggal dengan NPV yang positif tergantung pada sebaran NPV-nya dan preferensi utilitas dari manajemen. Nah, preferensi utilitas dari manajemen itu dilihat dari kurva indifference. Jadi ada deviasi standar. Kalau misalnya proyek ini di masa depan nih bisa risikonya itu bisa tinggi, rendah. Nah, kita lihat yang kurva indifference-nya paling sedikit deviasi standarnya, tapi nilai yang diharapkan dari NPV-nya tuh paling positif. Nah, ini nih yang termasuk ini hanya A saja. Nah, kalau kurva indifference seperti ini menunjukkan bahwa risk aversion, appetite risk-nya itu sangat kecil dari si manajemen. Risk aversion-nya tinggi. Jadi dia risk aversion tuh takut sama risiko. Itu sangat takut. Jadi hanya deviasi standar yang kecil saja yang diterima. Sebaliknya ini termasuk moderat. Dia bisa memperoleh B di sini. Jadi deviasi standarnya lebih besar daripada A, tapi nilai yang diharapkan dari NPV-nya lebih tinggi daripada A gitu, tengah-tengah. Nih kurva indifference seperti ini. Kalau ini risk aversion-nya rendah, artinya dia berani. Tingkat ketakutan terhadap risiko itu rendah sehingga dia berani gitu kan. Jadi dia ngambil proyek-proyek yang mengharapkan NPV-nya tinggi walaupun deviasi standar atas proyek itu menyimpangnya itu bisa lebih besar gitu. Nah, ini adalah menyesuaikan beta untuk financial leverage, yaitu kalau penggunaan hutang. Jadi kita menghitungnya bagaimana beta perusahaan yang punya utang, tentunya dia lebih besar daripada beta perusahaan yang tidak punya hutang. Karena beta itu kan pengalinya, akan memperbesar required rate of return-nya. Dihitung dari BJU 1 tambah proporsi capital structure, bond dibagi share ya atau debt to equity ratio dikalikan 1 min corporate tax-nya gitu kan. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, dengan demikian present value-nya itu hati-hati perlu kita adjusted. Kita sesuaikan. Saudara sudah mempelajarin semua proyek-proyek dengan NPV maupun IRR kemarin. Perlu disesuaikan bahwa dengan adanya hutang itu kita punya tax shield benefit. Kita punya penghematan pajak, perusahaan juga dengan demikian akan memiliki present value dari penghematan pajak tersebut. Gitu. Nah, itu adalah nilai dari value of project financing, yaitu proyek kalau dibiayai dengan hutang itu akan menghemat pajak sehingga NPV dari unlevered project value-nya itu perlu disesuaikan. Nah, penyesuaian itu namanya disebutnya dengan adjusted present value, yang merupakan jumlah nilai yang telah didiskonto dari arus kas project plus nilai manfaat penghematan pajak karena bunga pendanaan project minus biaya pengembangannya. Floating cost-nya juga menambah ini. Kita ambil contoh aja sekarang. Untuk NPV dan APV ya. PT Bola Basket mempertimbangkan untuk membeli sebuah mesin otomatis seharga $425.000 yang dapat menghemat biaya operasi sebesar $100.000 per tahun selama 6 tahun.
tingkat bunga diminta pada ekuitas unlevered, yaitu yang bukan kita tidak memperhitungkan hutang, yaitu sebesar 11%. Bola basket dapat meminjam 180.000 dengan bunga 7% dan dengan $10.000 biaya pengembangan flotation cost setelah pajak. Karena dia untuk memperoleh pinjaman 180.000 itu dia butuh konsultan pajak, konsultan hukum, konsultan keuangan, konsultan emisi dan sebagainya, itu 10.000. Nah, pinjaman pokok itu akan dibayar kembali sebesar 30.000 per tahun. Itu udah termasuk bunganya. Nanti 30.000 per tahun itu pengembalian pokok, nanti tambah bunganya berapa. Jadi pasti totalnya lebih dari 30.000. Pajak perusahaan saat ini sebesar 40%. Saudara-saudara, ini penting sekali karena setiap saat kita mesin otomatis, big data, digital marketing, revenue management, semuanya menggunakan digital platform yang akan menghemat operation perusahaan dan meningkatkan competitiveness dari perusahaan, kan begitu. Nah, oleh karena itu kita perlu menghitung NPV dan EPV-nya tergantung dari struktur pendanaan, apakah all equity finance atau tidak semua dengan modal sendiri, tetapi juga dengan pinjaman jangka panjang. Pemecahan nih ya, NPV dari bola basket sebagai ini basket wonders. Berapa NPV pada perusahaan sendiri perusahaan? Nah, NPV-nya itu kan dia menghematnya kan 100.000 per tahun selama 6 tahun. Nah, itu dengan kalau kita diskon faktornya 11%, itu maka NPV-nya negatif. Seharusnya proyek ini rugi, modalnya 425, tapi yang kita peroleh itu kalau kita present value kan cuma 423, sehingga NPV-nya negatif. Kalau dilihat dari all equity finance saja, tidak dilihat dari ada penghematan pajak, ada kalau cuma NPV doang, padahal kan ada penghematan pajak, ada floating cost. Coba kita lihat sekarang. Kalau kita adjusted, pertama ada biaya bunga yang kita bayar. Bunga tahun pertama dari pinjaman 180.000 itu kalau kali 7% itu ada 12.600. Bunga tahun kedua 7% dari 150.000, kan kita udah bayar 30.000, jadi 10.500. Tahun ketiga 150.000 itu dikurangin lagi 30.000, jadi cuma 120.000. Kali bunganya 7%, 8.400 dan seterusnya sampai tahun ke-6 2.100. Nah, kita lihat sekarang tax shield benefit-nya, manfaat pajak yang diperoleh oleh perusahaan dengan membayar bunga 12.600 di tahun pertama, maka kita punya tax shield benefit yang enggak, jadi kita mengurangi bayar pajak itu sebesar 40%, kan 1 minte kali itu tadi ya 12.600, maka itu kita present value kan 12.600 itu nanti akan kita memperoleh pengamatan pajak di tahun pertama 5.040, tahun kedua 4.200 dan seterusnya. 3.360, 2.520 dan seterusnya sampai tahun ke-6. Itu adalah manfaat pajak. Nah, manfaat pajak ini tentunya perlu kita present value kan kalau kita hitung sekarang. Berapa nih sebenarnya? Hitung present value dari manfaat pajaknya. Tax shield benefit pada tahun pertama sebesar 5.040, kalau kita present value kan gitu kan, maka dia dikalikan 0,9, tidak lagi 5.040 tapi hanya 4.541 gitu kan. Ini dari sini kita bisa lihat nih dari ini dengan tingkat 7% ya. Nah, 4.200 di present value kan menjadi 3.410 dan seterusnya. Yang penghematan pajak yang kita terima tahun kelima misalnya 1.680 itu kalau kita present value kan hanya 996, 840 kita present value kan hanya 449, sehingga jumlah present value dari penghematan pajak kita sebesar 13.513. So, sekarang berapa EPV-nya? Adjusted present value. Adjusted present value yaitu sama dengan net present value ditambah present value dari tax shield, dari penghematan pajak, dikurangi dengan flotation cost. Kenapa flotation cost ini pengurang? Karena dia kan biaya yang dikeluarin, jadi itu mengurangin NPV kita. Ya, kita kurangin juga adjusted-nya. NPV-nya tadi negatif, 1.946. Kita tambah dengan present value-nya ternyata dari penghematan pajak ini jauh lebih besar.
13.513, tetapi kita harus ngeluarin biaya-biaya untuk utang tadi, untuk penerbitan surat berharga, obligasi, untuk bayar emisinya, bayar konsultan hukum, konsultan pajak sebesar 10.000, sehingga adjusted present value adalah 1.567. Ternyata setelah kita lakukan ini menjadi positif gitu, saudara-saudara. Nah, ini contoh-contoh semua. Ingat bahwa kita melihat secara garis besar. Garis besar itu sebagai nanti tidak mengurangi detailnya. Kalau kita nanti masuk dalam latihan diskusi detail, hitungan sesungguhnya dengan Excel, biaya-biaya perusahaan yang sesungguhnya, tapi kita tidak menyesatkan garis besarnya. Ingat, garis besar ini perlu prinsip-prinsip cost of capital tanpa mengurangi nanti kita masuk ke detailnya. Kalau kita sudah masuk ke detail dengan tahu garis besar ini, high levelnya, tidak akan menyesatkan tujuan kita. Gitu. Karena untuk memperkaya pemegang saham sehingga perusahaan itu bernilai, gitu, saudara-saudara. Nanti kita baru diskusi dan latihan. Jadi itulah kuliah kita hari ini. Dengan kesimpulan, ada 6 kesimpulan yang saya sampaikan, saudara-saudara. Pertama, bahwa aset yang dibentuk oleh perusahaan diharapkan tumbuh dan berkembang, menjadi kompetitif, nilainya meningkat. Tadi dengan daya tarik industri yang dimilikinya, sumber-sumber kunci. Apakah itu dari market share-nya, dari kualitas yang diterima, dari kompetitif biayanya, dari harganya yang bagus, dari pricing-nya yang bagus, dan dari kapabilitas organisasi perusahaan. Dan aset ini dibiayai oleh baik pemegang saham yang menaruh uangnya di perusahaan maupun oleh pemberi pinjaman jangka panjang yang membentuk aset formation ini, kan gitu. Kedua, dengan berjalannya waktu perusahaan dengan prinsip going concern perusahaan, tentunya perusahaan ini memiliki biaya untuk mengembalikan para pemodal tersebut. Para pemodal itu baik modal pinjaman jangka panjang maupun modal dari pemegang saham, modal sendiri, kan itu. Nah, berapa biayanya itu harus diperhitungkan dengan nilai waktu dari uang, kan gitu. Oleh karena itu perusahaan diasumsikan akan tumbuh. Ketiga, dengan begitu modal itu punya tingkat biaya. Rata-ratanya berapa? Weighted average cost of capital. Hal ini tentu sangat berbeda dengan bukan biaya-biaya operasional perusahaan seperti biaya tetap, biaya variabel, biaya langsung, biaya tidak langsung, biaya cost of goods sold maupun biaya general administration and expenses, bukan, tetapi biaya yang akan mengurangi laba yang harus diberikan kepada pemegang pinjaman, mau pemegang obligasi maupun pemegang saham, yaitu pihak-pihak yang berada di sebelah kanan dari neraca, gitu kan, pemegang utang jangka panjang. Nah, itulah maksudnya biaya cost of capital. Kita harus tahu berapa weighted average cost of capital. Itu ketiga. Keempat, dengan begitu perusahaan harus memilih proyek-proyek yang menguntungkan, yang tingkat pengembalian labanya, tingkatnya, rate of return-nya itu lebih besar daripada tingkat biaya modalnya, gitu. Oleh karena itu, pilihlah proyek-proyek itu. Nah, kelima, oleh karena itu, proyek-proyek itu harus dalam penganggaran perusahaan setiap tahun harus memiliki economic value added yang positif. Artinya, laba yang diperoleh perusahaan itu harus dikurangin dengan biaya modal untuk tahun itu atas modal yang di capital employed pada tahun itu udah tertutup, tertutup semuanya. Nah, keenam, oleh karena itu ukurlah resiko dari proyek-proyek tersebut. Resikonya bagaimana? Ada ukuran-ukuran untuk CAPM, nanti akan kita perdalam pada saat kuliah CAPM. Ada juga nanti juga hal-hal tersebut yang perlu kita adjust dengan adanya tax shield benefit dari capital structure kita maupun dengan biaya-biaya yang terkait dengan adanya biaya penerbitan surat berharga baik saham maupun obligasi, bonds, atau yang disebut dengan flotation cost. Itu kira-kira kuliah kita 6 itu. Nah, ini tentunya akan lebih
menyerap kalau kita latihan, praktis, dan diskusi. Setelah ini kita latihan, diskusi, maka kita tahu, kita arahnya akan benar. Nah, ini secara garis besar, inilah prinsip-prinsip dari cost of capital. Kuliah kita hari ini seperti itu, saudara-saudara.